Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari All's Dayu Hotel Kelapa Gading. Kita persisnya di restorannya ya, dimana menawarkan harga promo 155.000 untuk buka puasa. Makan sepuasnya, makanan Indonesia sampai makanan luar semuanya tersedia di sini. Kalau mau reservasi silakan telepon ke nomor ini 021 2936 5000 ya. Nih langsung dicatat atau bisa diklik di www.allsdayuhotels.com. Nah, sekarang saya mau nanya ke Mas Rio selaku yang sering naik motor. Mas Rio naik mobil juga kan sebenarnya? Ya. Nggak kemana-mana, nggak kayak renegade kemana-mana naik motor kan? Nah, ini kalau dari kemarin wawancara Kakor Lantas, titik puncak pemotor itu bakal di tanggal 29 Mei. Ya, nah di situ itu bakal padat banget. Ada ini nggak sih? Ada saran mungkin dari Mas Rio dengan banyak tingkat kepadatan dan motor jarak jauh segala macam, persiapan dari segi motornya dulu deh. Apa sih yang dibutuhin? Ya. Benar seperti Mas Rio bilang bahwa puncak kepadatan pemudik itu nanti pada sekitar jatuh di atas tanggal 29 ya. 29. Sebenarnya kalau bisa saya sarankan sih kalau memang bisa para pemudik itu jauh-jauh hari sudah bisa berangkat jadi untuk menghindari kepadatan tersebut. Oke. Satu itu. Tapi kan banyak Cuti ya, mungkin kelebihan itu. Terus mungkin satu lagi hal yang paling penting masalah kondisi dari motor tersebut. Jadi karena kita pergi mudik itu berarti kan jarak jauh, Mas. Jadi pertama kita harus menyiapkan kondisi motor itu harus benar-benar fit. Misalnya yang paling standar lah ya, paling standar kondisi ban. Oke, ban ya paling Ban krusial. penting, jangan sampai kondisi ban kita mudik lagi botak. Iya, iya. Karena kemungkinan pecah ban atau bocor di jalan tuh sangat bisa. Karena kondisi jalan juga kita nggak tahu, ada banyak lubang, ada paku dan segala sebagainya. Kalau kondisi ban sudah jelek, bisa berakibat fatal. Terus kondisi yang kedua paling penting adalah rem. Rem itu juga sangat penting. Jangan sampai kita saat pulang mudik atau kita mengendari motor dalam kondisi remnya belum. Ya. Itu sangat berbahaya sekali. Semua orang juga pasti tahu itu. Ketiga, perlengkapan lampu-lampu jelas. Ya. Lampu karena kondisi sekarang ini motor pun juga kondisi siang juga harus nyala lampu, Mas. Ya. Karena ada undang-undangnya kalau motor nggak nyala tuh bisa Tilang ya. tilang. Ya. Itu harus, jadi kondisi lampu sen kiri kanan penting sekali karena pada saat kita belok juga harus kasih kode lampu. Kemudian kondisi motor tersebut yaitu misalnya oli. Oke, itu ya. Oli itu ya oli mesin, oli remnya itu ya harus kondisi baik. Oke. Selain dari motor, kemudian adalah kondisi dari si pengendara tersebut. Pengendara tersebut juga harus kondisi bagus, tidak dalam kondisi sakit. Gitu. Ya. Dan pengendaranya pun juga harus menggunakan perlengkapan standar keamanan. Misalnya ya jaket pun bukan jaket biasa, jaket yang harus ada body protectornya. Ya. Kemudian helm pun juga harus helm yang SNI, jangan helm yang model yang kita nyebutnya istilah helm batok lah ya. Iya. Helm kura-kura. Harus full face ya. Harus full face, SNI pula. Jaket komplit, sarung tangan, sepatu. Oke. Celana pun juga harus pakai body protector. Jadi amit-amit sampai apabila terjadi sampai jatuh, mungkin jatuhnya pun juga bukan karena kecelakaan atau jatuh kelelahan, kan kita bisa aja kan. Dengan kita kondisi pakai full body protector, insya Allah kita tidak akan berakibat terlalu fatal. Oke, ya itu sedikit tips buat pemirsa yang memudik dengan motor ya. Yang pakai mobil nih berarti. Sekarang gimana Mas Duta sama Mas Monang menghadapi mudik yang akan titik padatnya itu dari tanggal 31, 1, 2 katanya itu akan jadi titik padatan. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ada anjuran pemerintah mau dibikin one way, mau dibikin ganjil genap, meskipun tidak ada sanksi ya sebenarnya. Berarti kan itu menandakan akan ada antisipasi yang luar biasa gitu di mudik tahun ini gitu. Ada tips mungkin Mas Duta untuk mobil-mobil yang akan bergerak dengan jarak jauh? Ya, untuk kendaraan roda 4 seperti ingin mudik ke luar kota yang agak jauh, yang sudah pasti cek kendaraan. Cek kendaraan, mungkin bagi yang sudah mengerti standarnya kendaraan apa yang harus dicek seperti ban, radiator, oli mesin, dan AC pendingin, itu mereka sudah paham. Jadi kalau bagi yang tidak paham silakan cek ke
bengkel-bengkel resmi yang sudah ada. Oke. Sudah cek kendaraan sudah oke, dan dia siap untuk mudik, maka dipersiapkan juga bekal di kendaraan karena sudah pasti akan panjang macetnya, akan lama di perjalanan. Siapkan bekal untuk berbuka puasa mungkin, dan juga kesehatan harus dijaga. Apabila ngantuk harus istirahat, yang dipaksakan karena terlanjur tanggung, dia pikir macet di depan masih bisa dipaksakan, akhirnya bahaya juga untuk diri sendiri dan keluarga dan orang lain. Oke. Iya. Seperti itu ya. Oke, dan untuk yang jalur tolnya nih, Pak, antisipasi tingkat kepadatan yang luar biasa. Katanya ada kebijakan mau dibikin one way ke luar Jakarta ke Jawa, gimana sih Pak? Itu jadi? Jadi kebijakan itu semua adalah skenario. Karena pada saat kita manage arus mudik ini, itu sebetulnya koordinator panglima tertingginya lah. Panglima tertingginya pada saat hari H itu adalah Kakor Lantas. Hari H itu hari H Lebaran atau hari H mudik? Dari hari H mudik. Jadi mulai dari tanggal 29 itu kan 30 kan libur. Tanggal merah ya. Tanggal merah. 31 kan kita sudah cuti bersama tuh. Iya. Sampai tanggal 9 terus ditambah 3 hari lagi itu merupakan masa kritis. Nah, dari situ Kakor Lantas sudah mengumpulkan kami stakeholder yang terkait dengan mudik lewat darat ini, baik itu teman-teman perhubungan darat, kemudian juga teman-teman Pertamina terkait dengan BBM-nya, dan juga teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Nah, kita melakukan berbagai macam skenario. Karena kalau mudiknya ini agak panjang, ya kan? Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, cuman yang perlu dilihat itu adalah baliknya, karena baliknya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini, maka kita membuat berbagai skenario. Jadi skenarionya adalah dengan kondisi seperti sekarang, ya. Tapi karena kita punya CCTV sepanjang jalan tol, jadi kita bisa monitor. Kira-kira macet nggak di depan. Begitu macet, langsung kita arahkan keluar. Ya, itu kalau misalnya itu masih tetap macet, yang kedua dikeluarin. Jadi kontraflow. Nah, untuk menuju kontraflow ini paling nggak kita butuh persiapan sekitar 1 jam. Nah, nanti kalau misalnya ternyata itu masih macet, sudah nggak dikeluarin, nggak bisa, kontraflow masih nggak mampu menampung, baru kita lakukan one way. Tapi semua itu atas perintah satu komando. Korlantas ya. Jadi kalau misal ada step-stepnya. Jadi kalau misalnya untuk mengarahkan, mungkin teman-teman polisi yang di lapangan punya kewenangan untuk diskresi, ya, untuk ayo kamu keluar pintu gate sekarang, jangan di depan karena depan macet misalnya. Tapi kalau misalnya kontraflow itu ada Koopsda yang dia punya diskresi untuk menentukan kontraflow atau tidak. Tapi begitu one way itu diskresinya dari Korlantas. Wow. Jadi kita memang punya beberapa skenario. Dan ada berapa stakeholder tuh berarti Pak yang di hari mudik itu selain Korlantas, PU, terus kemudian Dinas Perhubungan, kemudian dari Jasara Harja. Karena kalau ada kecelakaan segala macamnya kan Jasara Harja, terus Pertamina, kemudian Kementerian Kesehatan. Karena nanti kalau misalnya ada sesuatu di jalan tol, ada yang pingsan atau apa, kemarin itu kan ada sempat yang pingsan, ada bahkan yang meninggal itu. Ada yang melahirkan tahun lalu tuh, ada yang melahirkan, ya kan? Dan juga teman-teman media yang meliput ya nanti alur musik ya. Selamat bekerja. Jadi di balik kesenangan Anda mudik ada orang-orang yang pusing mikirin Anda bisa mudik sampai kampung halaman dan balik kembali ke tempat asal ya. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol habis ini kesiapan finalnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.